Hai sahabat-sahabat, di sini kita akan mempelajari bagaimana caranya memberikan pelayanan terbaik untuk meningkatkan pengalaman berbelanja pelanggan retail. Nah, tujuan dari pembelajaran ini setelah mengikuti kursus, peserta diharapkan dapat satu, menyapa pelanggan dengan cara yang ramah dan sesuai dengan kebiasaan serta kebudayaan setempat. Yang kedua, membantu pelanggan selama proses transaksi dengan cara yang efisien dan profesional. Yang ketiga, berkontribusi dalam menciptakan budaya pelayanan prima untuk meningkatkan pengalaman berbelanja pelanggan. Yang keempat, menangani keluhan pelanggan dengan sikap yang tenang dan empatik. Dan yang terakhir, menjaga penampilan diri sesuai dengan standar yang diterapkan oleh gerai retail. Jadi untuk materi ini aku akan membahas 5 materi ya. Dan untuk materi yang pertama yaitu menyapa pelanggan sesuai kebiasaan dan kebudayaan setempat. Nah, pentingnya menyapa pelanggan ini kita akan mendapatkan kesempatan pertama atau sapaan yang ramah ini itu adalah kesempatan pertama untuk memberikan kesan positif kepada pelanggan. Hal ini dapat membangun hubungan yang baik sejak awal gitu. Nah, kita menyapa sesuai kebiasaan dan budaya setempat. Ya, setiap daerah atau komunitas itu emang memiliki cara yang berbeda dalam menyapa orang ya. Nah, memahami kebiasaan lokal akan membantu menciptakan hubungan yang lebih hangat dan mengurangi rasa canggung bagi pelanggan. Jadi contoh sapaan yang tepat itu seperti ini ya. Aku ada tiga contoh untuk sapaan formal, ada sapaan santai, dan sapaan khusus pelanggan yang lebih senior. Dimulai dari sapaan yang formal dulu. Misal kalau sapaan formal itu kita bisa selamat datang di toko Dieng, misal di toko Dieng Cyber kita aja ya. Selamat datang di toko Dieng Cyber, ada yang bisa saya bantu? Gitu. Terus kalau sapaan santai, eh, halo, ada yang bisa saya bantu hari ini? Gitu. Terus ada lagi sapaan khusus untuk pelanggan yang lebih senior. Misal gini, selamat datang Bapak atau Ibu gitu. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Gitu. Atau bisa membantu Bapak atau Ibu gitu, sesuai dengan Bapak atau Ibu gitulah. Oke, untuk materi yang kedua yaitu membantu pelanggan selama proses transaksi. Nah, ini ada dua ya. Pertama, identifikasi kebutuhan pelanggan. Nah, dengan cara kita tuh harus mendengarkan dengan baik. Mulailah dengan mendengarkan dengan cermat apa yang pelanggan katakan. Tanyakan pertanyaan terbuka untuk mengetahui kebutuhan mereka secara lebih rinci. Terus kita menawarkan bantuan yang sesuai. Jika pelanggan ini bingung atau ragu, bantu mereka untuk menjelaskan fitur produk atau memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan untuk yang kedua yaitu proses transaksi yang lancar dan efisien. Dengan cara langkah-langkah transaksi, itu setelah pelanggan memutuskan produk yang ingin dibeli, bantu mereka untuk melalui proses pembayaran dengan cepat dan efisien. Lalu mengatasi masalah transaksi. Nah, jika terjadi masalah seperti diskon yang tidak berlaku atau masalah sistem pembayaran, segera beritahu pelanggan dan cari solusi terbaik. Gitu. Lanjut kita akan bahas di materi ketiga, yaitu berkontribusi dalam budaya pelayanan prima. Untuk menyampaikan kebijakan dan prosedur perusahaan ya. Nah, pemahaman yang mendalam tentang kebijakan, pelayanan yang prima dimulai dengan pemahaman yang baik tentang kebijakan perusahaan. Pelajari kebijakan terkait produk, pengembalian barang, dan pelayanan pelanggan. Terus, mengkomunikasikan kebijakan dengan jelas.
Jika pelanggan bertanya tentang pengembalian barang atau kebijakan diskon, berikan informasi yang jelas dan sesuai prosedur dari perusahaan. Terus kerjasama tim dalam pelayanan ya. Ini penting banget sih. Kerjasama antar rekan kerja. Nah, kerjasama tim sangat penting untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang baik. Pastikan untuk selalu membantu rekan kerja dan menjaga komunikasi agar layanan dan dapat diberikan dengan baik. Pentingnya koordinasi. Jika rekan kerja membutuhkan bantuan, bersikaplah terbuka untuk membantu. Komunikasi yang baik dalam tim dapat mempermudah pelayanan kepada pelanggan. Nah, untuk materi yang keempat, itu menangani keluhan pelanggan dengan baik. Jadi kita mengelola perilaku emosi dalam situasi yang sulit ya. Kita harus tetap tenang dalam menghadapi keluhan atau situasi yang sulit. Penting untuk tetap tenang dan profesional. Jangan biarkan emosi mempengaruhi sikap apa kalian ya. Terus ada mendengarkan dengan empati. Dengarkan keluhan pelanggan dengan penuh perhatian dan tunjukkan empati pelanggan ingin merasa didengar dan dihargai. Terus ada memberikan solusi yang memadai. Jadi kita harus memberikan solusi yang cepat dan tepat. Seperti kita itu kalau ada orang yang komplain gitu, kita harus tanggap gitu ya. Nah, setelah kita mendengarkan keluhan, segeralah cari solusi yang terbaik dengan kebijakan perusahaan ya. Jika masalah tidak dapat diselesaikan dengan cepat, beritahu pelanggan tentang langkah-langkah yang akan diambil. Terus kita juga minta maaf bila perlu ya. Enggak, ya maksudnya misal kita ada kesalahan gitu pada perusahaan atau produk, sampaikan permintaan maafan yang tulus kepada pelanggan. Jadi nggak ada ruginya juga kalau kita mau minta maaf ya. Minta maaf dan terima kasih itu sangat penting di kehidupan kita. Dan yang terakhir, menjaga penampilan diri. Nah, standar penampilan di tempat kerja itu penting banget buat kita penampilan itu rapi dan sesuai. Penampilan diri yang bersih, rapi, dan profesional adalah bagian pelayanan yang baik. Penampilan yang sesuai dengan standar perusahaan akan memberikan kesan yang lebih positif pada pelanggan. Gitu. Terus ada menjaga kebersihan pribadi ya. Selain penampilan fisik, menjaga tubuh dan pakaian itu sangat penting untuk menunjukkan profesionalisme gitu. Ya, kita juga harus um, poles-poles sedikit parfum ya. Karena kan kalau bekerja seharian pasti kan adalah bau-bau itu bikin mengganggu tim kerja ataupun pelanggan gitu. Nah, pada tahap terakhir, kita ada evaluasi pembelajaran ya. Nah, untuk menguji pemahaman teman-teman nih, mengenai bagaimana cara memberikan pelayanan terbaik untuk meningkatkan pengalaman berbelanja pelanggan retail, di sini aku bakal uji teman-teman menggunakan 5 soal berupa kuis dan diberi waktu 15 detik untuk menjawab. Oke. Untuk soal yang pertama, mengapa menyapa pelanggan dengan ramah sangat penting dalam pelayanan retail? A. Untuk menghindari keributan di toko. B. Memberikan kesan pertama yang positif. C. Agar pelanggan merasa terpaksa membeli barang. D. Untuk memastikan pelanggan tidak berlama-lama di toko. 15 detik dari sekarang. Jawabannya adalah B. Untuk memberikan kesan pertama yang positif. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Bagaimana cara terbaik mengidentifikasi kebutuhan pelanggan? A. Menanyakan langsung apakah mereka ingin membeli sesuatu.
B. Mendengarkan dengan baik dan bertanya tentang preferensi mereka. C. Menawarkan produk yang sudah ada di stok. D. Menawarkan produk yang lebih mahal agar mendapat keuntungan lebih. 15 detik dari sekarang. Jawabannya adalah B. Mendengarkan dengan baik dan bertanya tentang preferensi mereka. Lanjut di soal ketiga, apa yang harus dilakukan jika terjadi masalah dalam proses transaksi? A. Mengabaikan masalah dan melanjutkan transaksi. B. Memberitahu pelanggan dan mencari solusi bersama. C. Menyalahkan pelanggan atas masalah yang terjadi. D. Menunda transaksi hingga masalah selesai. 15 detik dari sekarang. Jawabannya adalah B. Memberitahu pelanggan dan mencari solusi bersama. Untuk soal yang keempat, bagaimana cara menangani keluhan pelanggan dengan baik? A. Mengabaikan keluhan jika pelanggan marah. B. Mendengarkan keluhan dengan tenang dan menawarkan solusi yang memadai. C. Menyalahkan pelanggan atau atas masalah yang terjadi. D. Membiarkan pelanggan menyelesaikan masalahnya sendiri. 15 detik dari sekarang. Jawabannya adalah B. Mendengarkan keluhan dengan tenang dan menawarkan solusi yang memadai. Untuk soal yang terakhir yaitu mengapa penampilan diri ini sangat penting dalam pelayanan retail. A. Untuk terlihat lebih menarik daripada pelanggan. B. Agar pelanggan merasa lebih nyaman dan percaya pada pelayanan kita. C. Agar tidak merasa malu di depan pelanggan. D. Untuk menunjukkan bahwa kita lebih berpengalaman daripada rekan kerja. 15 detik dari sekarang. Jawabannya adalah B. Agar pelanggan merasa lebih nyaman dan percaya pada pelayanan kita. Oke, mungkin sesi pembelajaran kali ini telah selesai. See you next video.